Lagi malam hari ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita ada sebagaimana ada, semua karena anugerah, semua karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, karena itu kita akan lanjut pembacaan firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3. Saat ini kita akan membaca ayatnya yang ke-15. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Masih dalam konteks firman Allah, yaitu melawan tipu muslihat iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalanya, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah sebuah ketentuan. Kalau tadi siang kita sudah dengar bahwa iblis itu adalah musuh kita. Tadi siang kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana perempuan akan diselamatkan oleh karena melahirkan anak. Tetapi di saat kita mau melahirkan anak, di saat perempuan itu mau melahirkan anak, akan menderita sakit bersalin. Sakit bersalin kenapa? Karena ada yang mengganggu, ada cobaan, ada tantangan yang harus dihadapi. Apa itu cobaan, apa itu tantangan? Yaitu yang diciptakan oleh iblis untuk membuat kita gagal di dalam menjalani kehidupan kepercayaan kita. Dan itu memang sudah ditentukan oleh Tuhan bahwa akan ada terus permusuhan antara ular dan perempuan, antara setan dan gereja Tuhan, antara iblis dan umat Allah. Itu sudah merupakan sebuah ketentuan. Kenapa saudaraku? Yang dikasih Tuhan, karena iblis tidak ingin supaya perempuan itu dipersiapkan untuk menjadi seorang perawan suci yang akan dipertunangkan kepada Kristus sebagai mempelai laki-laki. Demikian juga si perempuan atau perempuan yang kita sebut yang akan melahirkan anak sebelum pada waktu menikah, perempuan yang suci yang tidak pernah disentuh oleh hal-hal lain, yang tidak melakukan hubungan di luar dengan hal-hal jasmania. Saudaraku, itu akan berusaha untuk menjaga janji yang telah diberikan oleh Tuhan untuk menjadi seorang mempelai, seorang perawan suci yang akan jadi mempelai di hadapan Tuhan pada hari kedatangannya pada kali yang kedua nanti. Jadi di saat ini ada dua kekuatan besar. Ada dua kekuatan besar yang muncul. Yang saat ini sementara bertarung. Yang satu dia ini supaya gagal sebuah tujuan yang telah direncanakan Tuhan untuk menyatakan kasihnya kepada keturunan-keturunan perempuan ini. Sementara keturunan-keturunan perempuan ini berusaha untuk supaya mempertahankan apa yang telah dijanjikan kepada dia, yaitu kehidupan yang kekal, akan menjadi seorang perempuan yang nanti akan menjadi mempelai itu. Bagaimana caranya perempuan ini untuk menghadapi setiap cobaan atau setiap perlawanan yang dibuat oleh si ular ini? Yaitu di sana ada sebuah ketentuan yang telah diberikan oleh Tuhan, yaitu perempuan akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apa sebenarnya yang disebut kepala? Ya, kita tahu bahwa kepala ular punya kepala. Dan ular yang selalu merayap, yang selalu ditangkap orang, yang diambil kulitnya dijual untuk dibuat tas, itu bukan hanya lewat kepalanya saja kita bisa membunuh dia. Saya yang sudah seringkali menangkap ular sejak dari saya usia 14 tahun, usia 13 tahun, saya sudah seringkali menangkap ular. Ya, bahkan di kampung saya di Morowali itu, kalau orang-orang tua di sana ketemu dengan ular yang hanya 3 meter 4 meter, mereka katakan kalau ada Hendra di sini pasti tidak mau lolos ini ular. Ya, sekalipun bagaimana itu ular. Dari umur 13 tahun saya sudah biasa tangkap ular. Dan saya tidak pernah tangkap ular lewat kepalanya. Tangkap ular itu pasti lewat ekornya. Ya, kalau ekornya itu ditangkap itu ular, saudaraku, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata kekuatan ular itu ada di ekornya. Tetapi kepalanya lah itu yang mencari mangsa. Sampai peristiwa nanti pada akhir zaman, dan sementara terjadi bukan akhir zaman, itu yang menyeret bintang-bintang itu adalah ekor naga. Itu kekuatan ada di ekornya itu.
Tetapi kalau kepalanya sudah remuk, tidak jadi lagi, tidak punya kekuatan. Tetapi apakah secara manusiawi kita pikir bahwa ular itu kekuatannya di kepalanya yang diremukkan dia pasti mati? Tidak. Tetapi itu berbicara, saudaraku, ada kuasa iblis itu ada berada di kepalanya. Tetapi kekuatannya ada di pada ekornya yang akan menyeret ekor, menyeret bintang sepertiga bintang di langit. Oh, tidak gampang saudara, dari 3 orang hamba Tuhan, dari 3 orang bintang yang dia menjatuhkan 1 orang. Karena tidak gampang kalau 1 orang jatuh, berapa jemaat nanti yang akan tersesat. Itu ya, 1 yang disesatkan, dari yang 1 dia bisa sesatkan banyak orang, dia bisa lagi. Ini yang berbahaya saudaraku. Sepertiga bintang di langit akan diseret oleh ekornya. Sekalipun sudah diremukkan kepalanya, dan sebenarnya itu kepalanya sudah diremukkan sejak janji itu sudah diberikan. Siapa yang meremukkan? Yaitu keturunan perempuan. Siapa keturunan perempuan? Yaitu Kristus. Dan bukan hanya Kristus yang disebut keturunan perempuan, kita juga disebut sebagai keturunan perempuan. Tadi kan sudah jelas kita dengar bahwa laki-laki itu perempuan itu berasal dari laki-laki, tetapi perempuan yang melahirkan laki-laki. Semuanya berasal dari Allah. Semuanya berasal dari Allah. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 12 yang kita baca tadi siang. Jadi memang kalau kita berpikir secara logika kita tidak berpikir oleh kekuatan roh yang tinggal di dalam kita bingung. Bagaimana itu? Ya. Perempuan berasal dari laki-laki. Laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Kedua-duanya berasal dari Allah. Firman Tuhan berkata, keturunanmu akan meremukkan kepalamu. Kita lihat di dalam Mazmur 68 ayat 22. Mazmur 68 ayat 22. Sesungguhnya aku akan meremukkan kepala. Sesungguhnya Allah meremukkan kepala musuhnya. Nah, ingat saudara, di sana ada 2 huruf besar, bagian A. Sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang kita sembah. Meremukkan kepala musuhnya. Itu musuhnya di sana huruf besar itunya. Jadi di sini kita mengatakan bahwa sebenarnya Allah sendiri yang meremukkan musuhnya sendiri. Lewat apa saudaraku? Lewat apa Allah meremukkan musuhnya? Itu pasti berbicara tentang kepada salib Kristus. Karena itu kita lihat lagi di dalam Mazmur pasal 74 ayat yang ke-14. Kita perhatikan, kalau bisa seperti Pak Gembala katakan saudara, kita harus mencatat. Karena ketika kita mencatat, pulang di rumah nanti kita semakin pelajari. Karena tidak ada guru yang lebih tinggi daripada Roh Kudus. Tidak ada guru yang paling tinggi daripada Allah itu sendiri. Kalau kita berbicara Roh Kudus, itu berbicara Yesus. Kalau kita berbicara Yesus, itu berbicara Tuhan. Karena ketiganya itu adalah satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 74 ayat yang ke-14. Engkaulah yang meremukkan kepala Leviathan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Nah, itu di sana kata engkaulah, ternyata bahwa Allah sendirilah yang meremukkan dari kepala si ular ini. Tetapi kenapa sampai disebut keturunan? Karena kita ini percaya akan 2 keturunan, yaitu keturunan yang ilahi dengan keturunan yang jasmani. Tetapi keturunan jasmani ini, saudaraku, disempurnakan, dibenarkan oleh keturunan rohani. Keturunan rohani itu berbicara Yesus yang lahir dari perawan suci Maria. Keturunan jasmania, saudaraku, yang bukan oleh karena keinginan manusia. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 13, bukan karena keinginan secara jasmani dari seorang laki-laki, tetapi oleh karena kehendak Tuhan, oleh karena kasih Tuhan kita dilahirkan. Sekalipun kita lahir sebagai tubuh jasmani, tetapi oleh karena kita percaya kepada kedatangan Yesus, dia mati di kayu salib, dia datang sebagai anak tunggal Allah. Kemudian kita percaya bahwa dia mati, disalibkan, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Di saat itu kita berpindah dari jasmani kepada rohani. Kita berpindah dari maut kepada kehidupan. Dalam Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-24. Nah, kemudian saudaraku, kita baca di dalam Yeremia pasal 5 ayat yang ketiga. Yeremia pasal 5 ayat yang ketiga ini kami baca kemarin tadi pagi.
Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran dan memukul mereka? Tetapi ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima ajaran. Mereka mengeraskan kepala lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Nah, ini yang sementara terjadi pada saat ini. Ingat saudaraku, kepala iblis itu sudah diremukkan, tetapi ekornya datang menipu kita. Dia libatkan kepada kita sebagai gereja Tuhan. Akhirnya Tuhan yang akan datang untuk meremukkan kekerasan hati kita, keras kepala kita. Tetapi kita tidak mau menerima pertobatan. Kita tidak mau menerima teguran daripada Allah. Kenapa? Kita sudah menjadi keras kepala. Kita tidak mau bertobat. Tuhan sudah datang mengingatkan kepada kita seperti yang kita lakukan pada saat ini. Dikatakan jangan kita meninggalkan Yerusalem. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4. Jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa? Jangan tinggalkan persekutuan. Kenapa? Karena Allah akan mencurahkan rohnya kepada kita. Jadi ketika kita meninggalkan Yerusalem, meninggalkan persekutuan, dengan sendirinya roh Allah itu keluar dari diri kita. Dia tidak tinggal lagi diam dalam kita. Apa itu Yerusalem? Yerusalem berbicara tentang persekutuan gereja Tuhan. Ini sudah ditegur, tetapi keras kepala, tidak mau dengar. Kita sudah diremukkan, kita punya kepala, yaitu kita punya kesombongan, kita punya keangkuhan, kita punya kepala batu, kita punya ketidakdengar-dengaran seperti orang Israel. Sudah banyak kali mereka ditegur, mereka sudah lihat teman-teman mereka mati karena melawan kepada Tuhan, keras kepala kepada Tuhan, tetapi mereka tidak menanggap. Mereka melihat tapi mereka tidak mengerti. Mereka mendengar tapi mereka tidak menanggap. Kenapa? Karena keras teguh, keras kepala yang sudah ditipu oleh kuasa iblis. Ini berbahaya sekali kalau kita tertipu oleh tipuan kuasa iblis. Siapa, saudaraku, keturunan yang disebut dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah hanya Yesus Kristus yang dilahirkan oleh perawan Maria? Apakah perawan Maria itu hanya berbicara dia sebagai seorang perempuan suci yang melahirkan Yesus? Tidak. Perawan suci itu berbicara, kita sudah dengarkan tadi malam, itu berbicara tentang gereja Tuhan yang dipersiapkan untuk dipersunting oleh Yesus Kristus pada kedatangannya pada kali yang kedua. Kita akan menyambut mempelai. Kita bisa baca pelajaran di Kidung Agung, lengkap jelas di sana. Bagaimana puji-pujian antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Sekarang kan ada disebut kabar mempelai. Terus terang saya katakan, mereka yang menyampaikan kabar mempelai tersesat, saudara, tersesat sekali. Apalagi tidak mengizinkan perempuan untuk mengajar, tidak mengizinkan perempuan untuk melayani Tuhan. Sedangkan firman Allah sudah katakan bahwa hendaklah kalian menjadi seperti laki-laki. Kita diberikan hak yang sama, tidak dibeda-bedakan, karena dua ini sama. Ingat, laki-laki berasal dari perempuan dan perempuan dilahirkan oleh laki-laki. Kedua-duanya berasal dari Allah. Bagaimana kita tidak memberikan perempuan untuk melayani kepada mereka? Kenapa sampai Allah disebut Nabiya? Kenapa sampai harus ada disebut Nabi dan Nabiya? Nabiya itu perempuan, dia bukan laki-laki. Semua kita diberikan kesempatan untuk, karena dengan kita melayani Tuhan, kita melakukan pekerjaan Tuhan, itu dalam proses kita mau melahirkan anak. Saya katakan saudaraku, seorang perempuan yang tidak melahirkan anak tidak akan diselamatkan. Tetapi sekalipun dia sudah melahirkan anak, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, kalau tidak tahu bertekun dalam iman dan kekudusan di hadapan Allah, dia juga tetap tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Pembacaan kita tadi siang, kita lihat Ibrani 11 ayat yang ke-18. Kita akan cari tahu, kita akan mengenal siapa keturunan itu. Ibrani 11 ayat yang ke-18. Ya. Ibrani 11 ayat 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Jadi keturunan dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Kemudian di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-7. Jadi kita ingat saudara bahwa keturunan dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Roma 9 ayat yang ke-7. Firman Tuhan, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak, yang akan disebut keturunanmu.
Siapa mereka saudara? Yang disebut keturunan adalah kita. Kemudian gereja Tuhan dalam Galatia pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16. Ingat saudara, ada dua keturunan yang disebut oleh kebenaran firman Allah. Kita harus mengetahui apakah kita tergolong sebagai keturunan yang dijanji, keturunan dari perempuan itu pasti. Tetapi apakah ada keturunan lain? Ya. Galatia pasal 3 ayat yang ke-16. Adapun keturunan Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Ya. Hanya disebut keturunannya, tidak disebut keturunan-keturunannya. Berarti itu mengandung bahwa hanya satu orang yang menjadi sasaran yang disebut kepada Abraham. Tetapi di dalam perjanjian baru dijelaskan seperti kita baca dalam Roma pasal 9 ayat 7 tadi, keturunan-keturunan ya. Di dalam janji yang diberikan kepada Abraham hanya keturunannya. Seolah-olah yang dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunan yaitu Kristus. Inilah saudara yang meremukkan kepala ular Kristus. Sampai memang kita mau bingung, mau pikir, loh bagaimana caranya iblis Allah sendiri turun untuk meremukkan kepala ular. Dan kepala ular itu kita harus sadari bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Sebenarnya meremukkan kepala ular itu sudah terjadi pada waktu peristiwa manusia jatuh dalam dosa. Ketika mereka diberikan kulit binatang, saat itu berbicara tentang korban Yesus. Ya, itu kulit binatang ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Mereka dipakaikan oleh kulit binatang. Sama seperti di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Bahwa domba Allah yang dipersembahkan itu adalah gambaran tentang Kristus. Ya, gambaran Kristus yang disalibkan, yang mencurahkan darahnya di kayu salib. Bahwa setiap persembahan-persembahan yang diberikan kepada orang-orang Israel pada masa itu, yaitu domba yang kudus yang tak bercacat, itu berbicara kepada Yesus. Jadi keturunan ini ada dua. Makanya itu kita harus menjadi keturunan yang diberkati. Dan lawan kita adalah iblis. Dan kita harus melebukkan kepalanya. Dan kita akan diremukkan tumitnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tumit yang bagaimana yang akan diremukkan oleh Tuhan, kita akan dengarkan besok lagi. Ya, jadi ini malam kepala ular sudah diremukkan. Tetapi ingat, ini tipu muslihat iblis. Dia tidak punya kekuatan apa-apa lagi ya. Iblis tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Setan tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Tetapi dia memiliki kuasa tipu muslihatnya yang luar biasa. Ingat, kepalanya sudah dihancurkan, sudah diremukkan, tetapi ekornya masih hidup, ekornya masih bergerak. Itulah yang harus kita antisipasi, supaya ekornya ini jangan datang membinasakan kita, menyesatkan kita. Kepalanya, ingat, ular tidak punya kuasa lagi, tetapi ekornya bisa untuk menyerang kita. Jadi kita tidak bisa lagi diapa-apakan oleh karena salib Kristus. Yesus sudah menanggung kepada kita semua kuasa dosa. Tetapi ingat, kita harus tetap menjaga diri dari kekudusan, ketaatan di hadapan Tuhan oleh iman yang kita miliki. Karena itu kapan kita lengah, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau jauhkan daripada kami pikiran-pikiran yang tidak benar mau menyimpang daripada. Biarlah Engkau berikan kami hikmat, jangan kami bodoh, supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi besok dalam lanjutan melawan tipu mujizat, melihat muslihat iblis. Terima kasih Bapa, sekali lagi hari ini, malam ini kami mendengarkan anugerah ya Tuhan, pewahyuan daripadamu, penyempurnaan kebenaran firman Allah, yaitu firman yang menjadi manusia dan dialihkan kepada kami, yaitu Yesus Kristus anak tunggal Allah, menjadikan kami ketika kami percaya sebagai anak-anak Allah. Kemudian Yesus mati di kayu salib sebagai yang sulung untuk dosa, maka kami menerima anugerah karunia anak sulung Allah, ya Tuhan, yang akan menerima warisan. Karena itu setiap tipu muslihat iblis yang harus kami kalahkan, harus kami lawan Tuhan, maka berikanlah kepada kami pencerahan. Karena itu kami malam hari ini beristirahat untuk mendengarkan firman Allah untuk kami dalam persekutuan. Tetapi kami pulang di rumah pasti kami akan baca, kami akan renungkan, kami akan semakin mengerti oleh Roh Kudus-Mu akan memberikan pencerahan. Dan besok kami akan berjumpa lagi di tempat ini, baik siang jam 11 maupun ya Tuhan malam jam 6. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada-Mu. Haleluya.